رمضان 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 يا حبيب. Baik, sekarang sebelum kita melanjutkan ke materi kita tentang tadabbur Al-Quran Surah Al-Qadar, mari sama-sama kita merenungi serta mengevaluasi diri kita serta menyadari bahwasanya setiap insan sebagai seorang beriman yang sedang menjalani ibadah puasa Ramadan saat ini, bahwasanya kita telah memasuki babak final Ramadan. Jadi teman-teman, karena ini babak final, maka syarat dengan yang namanya peraturan yang ketat serta perjuangan yang butuh kesungguhan. Kita akan memasuki malam puncak dari malam-malam di bulan Ramadan insyaallah. Jadi ini adalah babak final. Sekali lagi, ini adalah babak final teman-teman, prime time yang harus kita manfaatkan. Jadi persiapkan diri kita sebaik mungkin, karena sebentar lagi kita akan memasuki kelas akselerasi. Bahkan kelasnya setelah dimulai dari sejak hari ini, yaitu sebagai hari ke-21 Ramadan, yaitu bagian pertama dari 10 hari terakhir Ramadan. Karena nanti kita akan menjumpai suatu malam yang di antara malam-malam tersebut ada satu malam di mana kita berkesempatan meraih pahala seperti beribadah selama 1000 bulan. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar yang akan kita kaji sebentar lagi, yaitu khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan untuk malam spesial ini bukan saja pahala berlimpah yang akan kita dapatkan, namun juga ampunan. Ya, ampunan dari dosa-dosa kita sejak awal balik hingga hari ini kita berdiri. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang sangat terkenal tentunya, man qama aw yaqumu dalam riwayat lainnya, atau yaitu man qama Ramadan. Bukan, tapi tentang ini saya tidak berbicara tentang puasanya, tapi kita berbicara tentang malam Lailatul Qadarnya. Yaitu redaksinya berbunyi man qama, dalam riwayat lain yaqumu bil lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Masya Allah tabaraka wa ta'ala teman-teman, inilah momentumnya para taubaters. Dan saya rasa tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini tanpa kesalahan. Jadi yang membuat kita seharusnya lebih terpacu lagi ketika kita melihat bagaimana sosok tauladan kita Rasulullah SAW dalam menyikapi untuk malam Lailatul Qadar ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga ikut bertutur, Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu lainnya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, Imam Muslim. Jadi mari kita renungkan teman-teman, jika sosok sekaliber Nabi Muhammad yang akan membuka pintu surga pertama kali di hari kiamat nanti, tapi masih mencari malam tersebut, lalu bagaimana dengan kita? Jika kekasih Allah Subhanahu wa taala dan seseorang yang telah diampuni seluruh kekhilafannya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, namun masih berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, masih berusaha untuk mendapatkan malam Qadar, lalu apakah kita pantas untuk santai-santai saja? Jika seorang nabi terbaik bangun di tengah malam untuk menghidupkan malam Qadar, lalu apakah pantas kita masih terlelap dalam mimpi-mimpi kita? Jika Rasulullah SAW sibuk membaca Al-Quran, lalu mengapa kita masih sibuk dengan media sosial kita? Mengapa kita masih sibuk dengan urusan duniawi kita? Padahal inilah satu kesempatan yang datangnya hanya sekali dalam setahun.
dan tidak akan berulang. Dan belum tentu kita mendapatkan umur di tahun berikutnya. Jadi saudaraku, sahabatku, teman-temanku, seiman, sebangsa dan setanah air. Inilah 10 hari terakhir kita. Jangan pernah lelah, maksimalkanlah, usir rasa kantuk itu. Ingatlah, ini adalah babak final di bulan suci Ramadan ini. Dan ingatlah, kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan di sebuah partai final. Baik, sekarang kita lanjutkan ke materi kajian kita pada sore yang berbahagia ini. Baik, alhamdulillah, akhirnya kita sampai pada tema kajian kita di sore yang berbahagia ini, yaitu Tadabbur Al-Quran, Surat Al-Qadar, merupakan salah satu surat Makkiyah yang terdiri dari 5 ayat. Nah, kita awali dari pemahaman makna tadabbur. Tadabbur sendiri merupakan pedalaman makna yang jika saya istilahkan, ketika kita mentadabburi Al-Quran, maka secara tidak langsung kita sedang membaca Al-Quran dengan cara yang asik. Ya, dengan cara yang asik. Seasik baca surat cinta. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Mengapa demikian teman-teman? Karena kumpulan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terangkum di dalam Al-Quran ini merupakan salah satu bukti cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Di mana ketika Allah menciptakan seluruh makhluk di muka bumi ini, Allah tidak telantarkan begitu saja. Allah dampingi dengan buku panduan. Yang buku panduan ini dirangkum, disusun dengan kalimat-kalimat yang begitu menggugah jiwa ketika kita berhasil membacanya. Nah, itulah yang menyebabkan bahwasanya ketika kita berhasil mentadabburi Al-Quran, maka rasanya itu seperti kita membaca surat cinta. Ada yang sudah pernah membaca surat cinta di sini? Tolong jangan dulu jika yang belum menikah ya. Nah, jadi saya ingin memberikan analoginya itu kepada sepasang kekasih yang sudah bersuami istri. Jadi apabila seorang istri ingin mengungkapkan rasa cintanya kepada sang suami, maka ditulislah sebuah surat cinta. Tentu tidak menggunakan bahasa yang asal-asalan, tidak menggunakan bahasa pasaran, dan tidak menggunakan bahasa yang rendahan, tapi dipilih kualitas bahasa yang paling tinggi, bahasa yang paling dalam maknanya. Misalnya, boleh sebutkan contohnya, mungkin selain bahasa Arab, bahasa apa yang teman-teman ketahui? Ya, benar, saya menangkap walaupun tidak ada yang menjawab, bahasa Korea misalnya. Nah, ditulis dengan bahasa Korea misalnya. Disusun menggunakan susunan yang paling gramatika, sehingga punya kedalaman makna tersendiri ketika sang kekasih berhasil membacanya. Baru kemudian diberikan kepada sang suami. Namun yang sangat disayangkan teman-teman, ketika surat tersebut sampai kepada sang suami sebagai bentuk rasa cinta sang istri kepadanya, sang suami belum bisa berbahasa Korea teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana solusinya? Tepat, yaitu mempelajari bahasa Korea. Karena ini adalah surat yang diberikan oleh orang yang kita cintai, oleh kekasih kita yang mencintai kita. Dan kita mau tahu sebesar apa cintanya dia terhadap kita. Dan kita mau tahu apa peran dia terhadap kita. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ketika kita berhasil membaca surat cintanya, di situ kita baru mengenal siapa sebenarnya sosok istri kita. Ya, harus mempelajari bahasa Arab tentunya ya. Ketika kita mau mengenal siapa Tuhan kita dan apa tujuan penciptaan kita. Jadi teman-teman, jika baca Quran itu usahakan dikit-dikit paham, supaya dapat feel-nya, tahu maknanya. Karena Allah juga memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran, bukan sekedar membaca saja. Bahkan Allah juga ikut mencela orang-orang yang meninggalkan tadabbur Al-Quran dan tidak mengambil pengaruh darinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau pernah berkata, meninggalkan tadabbur Al-Quran termasuk mengacuhkannya. Kemudian Ibnu Mas'ud juga pernah mengatakan, yang redaksinya berbunyi, janganlah kalian membaca Al-Quran seperti kalian membaca syair.
sehingga kalian tidak bisa meresapi maknanya. Dan janganlah kalian membaca Al-Quran layaknya kurma yang rontok dan berhamburan. Berhentilah sejenak demi menghayati keajaiban-keajaibannya, dan gerakkanlah hati kalian dengan kedalaman maknanya. Allahu Akbar, teman-teman sekalian. Bayangkan ketika kita berhasil tersentuh dengan kedalaman makna Al-Quran, maka Ibnul Qayyim rahimahullah juga pernah menekankan tentang tadabbur ini. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati daripada pembaca Al-Quran dengan disertai tadabbur. Nah, kita masuk ke support system by, maksudnya itu ya alhamdulillah untuk pembuatan PowerPoint ini saya dibantu oleh tim-tim Hafizpreneur. Nah, jadi Hafizpreneur adalah yayasan pendidikan yang memiliki orientasi pada kebangkitan umat melalui penguatan pemahaman Al-Quran dan bahasa Arab yang disertai dengan spirit entrepreneurship. Jadi kira-kira dimensi yang akan kita kembangkan yaitu dari sisi hafiznya memiliki turunan pemahaman bahasa Arab, kemudian untuk penghafalan Al-Quran juga. Kemudian dari sisi prenernya kita akan mengulas tentang kiat-kiat untuk menjadi entrepreneurship sejati dengan menjadikan Rasulullah dan para sahabatnya sebagai pedoman dan contoh teladan. Nah, teman-teman, itulah sedikit tentang Hafizpreneur, dan sebagai informasi tambahan, kita juga sedang mengadakan beberapa program di bulan Ramadan ini. Mungkin di antara teman-teman ada yang berkenan bergabung bersama kami. Salah satunya adalah program belajar bahasa Arab selama sebulan gratis. Masya Allah ya. Jadi bagi yang bergabung, insya Allah angkatan kelima akan dibuka minggu depan, dan ini merupakan angkatan terakhir yang akan kita buka dengan program Arabic free ini. Kemudian program yang paling dekat, insya Allah hari Sabtu besok kita juga punya daurah internasional talaki surat Al-Fatihah. Ini sangat penting teman-teman, karena ini berkaitan tentang sahnya sholat kita dalam sehari 5 kali dalam sehari ya. Jadi bisa diikuti, bisa bergabung bersama kami teman-teman. Nah, barakallahu fikum, itu tentang Ana dan tentang aktivitas Ana beberapa waktu belakang. Selebihnya saya ingin berkenalan nanti lebih lanjut dengan teman-teman sekalian, bisa mungkin via Japri dan bertegur sapa di media sosial lainnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk ke dalam tema khusus pembahasan kita di sore yang berbahagia ini, yaitu surat Al-Qadar. Dari ayat 1 sampai ayat 5. Kita coba kaji secara pelan-pelan, secara parsial, agar mampu meresap ke dalam jiwa dan hati kita. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengawali firman-Nya dalam surat ini, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya, nya itu kembali kepada Al-Quran, pada malam Qadar. Nah, Inna anzalna. Inna artinya adalah sesungguhnya kami. Nah, cuman hati-hati ya. Jadi jangan sampai salah tafsir. Bukan maksud di sini Allah ingin mengatakan kami itu berarti lebih dari 2 atau 3. Tidak. Inna di sini, makanya teman-teman, inilah pentingnya mempelajari bahasa Arab untuk memahami gramatika bagaimana turunan makna dari bahasa Arab tersebut. Jadi bahasa Arab itu tidak bisa diterjemahkan secara mutlak oleh seluruh bahasa manapun di dunia ini. Karena dari sisi kosakatanya saja jauhnya sudah sangat berbeda. Jumlah kosakata bahasa Arab ada 12 juta sekian. Saya lupa untuk angka-angka ujungnya itu. Nah, kemudian bahasa Inggris yang menduduki posisi kedua urutan terbanyak kosakatanya hanya memiliki 600.000 bahasa. Perbandingannya jauh sekali teman-teman. Ratusan ribu dengan jutaan. Allahu Akbar. Inilah bukti kemukjizatan dari bahasa Arab. Sehingga inna maksudnya di sini adalah para ulama telah menyebutkan penafsirannya, yaitu ta'zimu li sya'ni wa ta'zimu li nafsi. Jadi adalah bentuk penghormatan bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai yang memfirmankan ayat ini.
Jadi Allah ingin mengatakan sesungguhnya kami dengan segala keagungan yang kami miliki, yaitu dengan segala keagungan yang saya miliki, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian li sya'nihi, menyampaikan informasi yang begitu agung juga. Jadi ada dua keagungannya di sini, yaitu keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai informasi, kemudian keagungan informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang malam Lailatul Qadar. Nah, itu bentuk dari makna inna. Nah, pada malam Qadar, jadi Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Lalu bagaimana tentang nuzulul Quran yang kita pelajari sebelumnya, atau yang kita pelajari selama ini, apa korelasinya? Nah teman-teman, nanti kita akan berbicara di tema-tema berikutnya. Nah kemudian sehingga nanti kita akan berbicara, ya benar. Jadi poin pertama nanti kita akan berbicara korelasi nuzulul Al-Quran dan malam Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar ya. Malam Al-Qadar, bukan malam Lailatul Qadar. Karena Lailah itu artinya malam. Jadi kalau udah sebut malam Al-Qadar, tidak usah tambah Lailah lagi. Kalau mau sebut Lailatul Qadar, ya tidak usah tambah malam lagi. Malam Lailatul Qadar, ya tidak usah seperti itu. Nah, kemudian di poin kedua kita akan membahas tentang apa sih urgensi memburu Lailatul Qadar? Apa sih urgensi memburu Lailatul Qadar? Nah, kalimat memburu ini juga saya ambil redaksinya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas di poin kedua ini di pertemuan di pertemuan ini. Nah, jadi sebagaimana pepatah Arab menyebutkan, saya jitahidut talib ila arafa syarafa ma yatlub. Seseorang itu akan bersungguh-sungguh berjuang benar-benar ketika dia mengetahui tentang keutamaan, kemuliaan, bahkan keagungan tentang apa yang dia cari, tentang apa yang dia tuntut, tentang apa yang ingin dia raih. Nah, begitu juga. Jadi tentang malam Al-Qadar ini, walaupun syarat dengan keutamaan, kemuliaan dan keagungan, namun ketika kita tidak menyadarinya, ketika kita tidak memahaminya, maka tidak akan muncul kesungguhan di dalam diri kita. Nah, untuk memunculkan kesungguhan itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu urgensi memburu Lailatul Qadar. Dan di poin terakhir kita akan membahas kiat sukses atau cara sukses memburu Lailatul Qadar. Bagaimana kiat-kiat, cara-cara untuk bisa menggapai kemuliaan malam Lailatul Qadar, tentunya dengan penuh. Nah, nuzulul Quran teman-teman. Ketika kita berbicara tentang nuzulul Quran, maka kita berbicara tentang turunnya Al-Quran dari sisi waktu, tempat, dan melalui serta kepada siapa diturunkan. Nah, kita langsung bisa buka ayatnya terkait tentang nuzulul Quran. Maka silahkan dibuka Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Semuanya harus pegang Quran ya, karena ini penting. Baik, saya berikan kesempatan kepada salah satu peserta untuk segera membaca dan mengirimkan bacaannya ke grup. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal, bahwa memahami urgensi ini sangat penting bagi kita dalam mempelajari keutamaan malam Lailatul Qadar, keutamaan Lailatul Qadar. Karena kita akan bersungguh-sungguh ketika kita sudah mengetahui apa sih keutamaan dan keistimewaan yang ada pada malam ini. Maka sebenarnya pertanyaan ini sudah lebih duluan diksinya disampaikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Nah, di situ Allah langsung Subhanahu wa taala menjawab Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi jawaban yang pertama, keistimewaannya adalah pahala yang berlimpah teman-teman, yang lebih dari 1000 bulan. Jadi ketika kita konversikan 1000 bulan, maka kita akan jumpakan kurang lebih 83 tahun. Maka konsekuensinya, jika ada yang beramal pada malam tersebut, maka setara dengan dia beramal selama 83 tahun. Allahu Akbar. Misalnya dia sholat, maka sholatnya senilai 83 tahun tanpa henti teman-teman. Kemudian misalnya dia membaca Al-Quran pada malam itu, nah bertepatan dengan malam itu, malam Qadar tersebut. Walaupun dia baca satu huruf, misalnya nun, terus dia ngantuk, ketiduran, Masya Allah, pahalanya teman-teman senilai membaca nun selama 83 tahun.
Kemudian dalam redaksi penafsiran Al-Quran melalui hadis Rasulullah SAW, kita juga akan bisa memperoleh kesempatan atau peluang untuk diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Jadi barang siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar tersebut, maka dia akan diampuni dosa-dosanya apa yang telah lalu. Hadis ini sahih teman-teman, diriwayatkan oleh Muslim dan hadis Al-Bukhari. Kemudian yang terakhir adalah doa ya. Selanjutnya maksudnya adalah doa yang dikabulkan. Bagaimana tidak doa kita akan dikabulkan? Karena Allah Subhanahu wa taala telah membuka kesempatan untuk turunnya malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzal artinya berturun dengan cara berdesah-desakan. Ya, seperti itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Al-malaikah, malaikah adalah jamak dari al-malak. Sehingga yang turun ke muka bumi ini nanti pada malam itu bukan hanya satu malaikat, tapi begitu banyak malaikat. Waruh, dan ruh ini adalah nama lain dari malaikat Jibril. Kita sudah tahu bahwa malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu, yaitu kepada Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir. Maka ketika Rasulullah selesai tugasnya, malaikat Jibril juga sudah selesai tugasnya. Tapi khusus pada malam ini, yaitu pada malam Qadar ini, malaikat Jibril khusus turun untuk melihat hamba-hamba soleh yang bermunajat kepada Rabb-nya. Masya Allah. Min kulli amr. Nah, min kulli amr ini dari seluruh persoalan hidup. Artinya doa kita akan diaminkan oleh para malaikat. Nah, keistimewaan yang ketiga yaitu kita akan mendapatkan ketentraman di malam itu. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam surat Al-Qadar tersendiri, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Salam adalah kedamaian, ketenangan. Saya juga di awal telah menyebutkan bahwa kebahagiaan manusia itu bisa bersumber dari ketenangan. Ketika kita merasa tenang, maka disitulah bahagia. Nah teman-teman, salamun, kedamaian yang kita rasakan, ketentraman yang kita rasakan, itu juga akan berdampak pada perilaku kita yang benar-benar mendapatkan malam itu. Dan perilaku ini akan terlihat setelah malam itu terjadi. Jadi di hari-hari berikutnya kondisi kita akan semakin lebih baik daripada hari sebelumnya. Itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, teman-teman. Kemudian kita juga akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini adalah malam yang mulia. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Yaitu kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Masya Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberkahan inilah berupa bentuk bonus kemuliaan yang kita dapatkan sebagai hamba dari Sang. Ketika kita telah menyadari tentang pentingnya atau keagungan kemuliaannya malam Al-Qadar, maka di situ kita tersadar bahwa kita harus mampu meraihnya. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya cara untuk meraih malam tersebut? Nah, jadi saya bagi menjadi 3 dimensi. Pertama dari sisi waktu. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang waktu untuk meraih, jadi waktu yang tepat itu waktu kapan dalam meraih malam tersebut. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari dari redaksi Al-Quran maupun hadis, bahwasanya malam Al-Qadar hanya terjadi pada malam hari. Jadi bukan pada siang hari, teman-teman. Jadi salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu adalah malam yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang terjadi mulai dari setelah salat Isya hingga terbentangnya waktu fajar. Jadi Masya Allah, hanya pada waktu malam hari. Sehingga dari sisi waktu ini kita harus benar-benar fokuskan ibadah kita, fokuskan perjuangan kita untuk mendapat ampunan, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala di malam-malam harinya.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kita untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Dan malam Al-Qadar dikaitkan erat dengan turunnya Al-Qur'an. Sedangkan redaksi turunnya Al-Quran itu setidaknya diungkapkan dengan dua diksi utama. Yang pertama adalah kata anzala. Anzala artinya adalah Al-Quran yang diturunkan secara sekaligus. Kemudian diksi yang kedua adalah nazzala, yaitu diturunkan secara bertahap. Nah, bertahap ini yaitu mulai periode Iqra, yang ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama sekali dari malaikat Jibril, yaitu ketika beliau menginjak usia 40 tahun, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Mubarak Furi, yaitu dalam kitabnya Rahiqul Maktum. Ya, jadi selama 23 tahun Rasulullah mendapatkan wahyu berupa firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an tersebut secara bertahap turunnya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan anzala, yaitu turunnya Al-Qur'an secara sekaligus. Nah, kita bisa buka dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila adalah bentuk pasif dari kata anzala. Nah, artinya Al-Quran diturunkan secara sekaligus pada malam tersebut. Cuman diturunkan dari Lauhil Mahfuz, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz menuju ke Baitul Izzah. Jadi belum sampai ke bumi, teman-teman. Sehingga inilah yang disebut oleh para ulama proses turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz menembus 7 lapisan langit, ya, menembus seluruh penduduk langit mengetahui akan tentang turunnya Al-Quran. Nah, kemudian juga diperkuat dengan dalil-dalil lainnya. Nanti kita bisa buka surat ke-97 ayat pertama. Nah, gimana? Ada yang siap membacakan kali ini? Iya, benar sekali. Inna anzalnahu Qur'anan. Anzalna. Kami turunkan. Nah, ini juga proses sekaligus, teman-teman. Nah, makanya di sini dapat disimpulkan bahwasanya pada malam Al-Qadar ini, disitulah waktu turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat agung. Karena pada malam ini diturunkan sesuatu yang sangat mulia sehingga malam ini menjadi mulia. Nah, kemudian disampaikan melalui malaikat yang paling mulia kedudukannya, yaitu malaikat Jibril. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW sehingga Rasul menjadi Rasul yang paling mulia di antara seluruh Rasul. Sayyidul Anbiya. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ketika kita beralih menuju ke narasi hadis, kita akan dapatkan beberapa hadis yang menyebutkan bahwasanya malam Qadar itu terjadi memang pada malam hari. Nah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, taharru lailatul qadr fi ashri awakhir. Nah, di sini waktunya sudah lebih spesifik. Jadi kapan waktu benar-benar kita harus berjuang atau totalitas agar kita benar bisa meraih kemuliaan malam Al-Qadar tersebut, maka Rasulullah telah menyebutkan waktu spesifiknya yaitu 10 terakhir, ya, yaitu 10 terakhir Ramadan. Taharru artinya berburulah Lailatul Qadar, malam Al-Qadar fi ashri awakhir, pada 10 akhir Ramadan. Nah, kemudian juga diperkuat dengan hadis yang lainnya yang dari Aisyah juga yang mengatakan bahwa malam Al-Qadar itu terjadi pada malam witir, yaitu malam ganjil. Nah, kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya menyatakan bahwa 7 malam ganjil terakhir. Nah, itu hadis dari riwayat Ibnu Umar. Kesimpulannya, teman-teman, terkait kapan sih waktu terjadinya malam Al-Qadar tersebut? Nah, mahalnya Lailatul Qadar itu yang menyebabkan kita tidak bisa tahu kapan pastinya malam tersebut terjadi. Nah, sehingga intinya kita harus benar-benar mempersiapkan. Kita harus benar-benar menghidupkan setiap malam Ramadan kita.
Bahkan jika para ulama sudah mulai dari malam pertama Ramadan, itu mereka sudah meninggalkan seluruh urusan dunia mereka dan mereka hanya fokus beribadah untuk menggapai kemuliaan malam Al-Qadar. Nah, mungkin itulah cara meraih malam Al-Qadar ditinjau dari sisi waktunya, yaitu kita perketat, kita perkuat amal ibadah kita di. Baik, kita tutup untuk pemaparan kajian sore hari ini dengan kiat sukses terakhir, yaitu melalui doa ya. Yang dimana doa ini bersumber dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya, jika dengan izin Allah aku mendapatkan malam itu, wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku perbanyak dalam amal ibadahku? Nah, kemudian Rasulullah menjawab dengan sebuah doa yang sangat populer mungkin bagi kita, namun sudah seharusnya kita benar-benar bersama doa ini setiap 10 malam terakhir ini. Jadi Allahumma artinya wahai Tuhan kami, wahai Allah, dengan segala kerendahan hati, dengan segala kelemahan yang kami miliki, innaka afuun. Innaka artinya sesungguhnya engkau afuun, maha pengampun. Tuhibbul afwa, dan engkau mencintai orang-orang yang memohon ampun kepadamu. Fa'fu anni, maka ampunilah seluruh dosa-dosaku. Barakallahu fikum. Sekarang mungkin saya serahkan kembali kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman seiman, sebangsa dan setanah air, Ramadan kali ini memang berbeda, di mana pandemi tengah melanda dunia. MUI pun mengimbau umat Islam untuk beribadah di rumah saja, agar rantai pandemi terputus selamanya. So, tidak ada tarawih berjamaah, tidak ada buka puasa bersama, tidak ada qiyam berjamaah, bahkan tidak ada iktikaf bersama. Atau bahkan sholat id tidak bisa berjamaah lagi. Sedih teman-teman, tapi sebagai muslim kita tetap tidak boleh putus asa, tidak boleh putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di balik semua ini dia hanya ingin agar kita lebih bermesraan dengannya. Barakallahu fikum. Silahkan manfaatkan 10 hari terakhir ini, walaupun tidak di masjid, tapi bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala agar bertambah kasih sayang kita kepadanya dan kasih sayangnya kepada kita. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi